Salib, metode penyiksaan dari Iran yang kemudian dipakai oleh Roma dan dipakai untuk menghukum Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita cek faktanya. Saudara-saudara yang dikasihi, mari sekarang kita mundur sejenak, bukan hanya melihat salib dari sisi iman saja, tetapi melihatnya dari sisi sejarah. Mari kita bayangkan, kita hidup di zaman Kekaisaran Romawi, zaman di mana hukum ditegakkan dengan sangat keras dan kekuasaan ditunjukkan tanpa belas kasihan. Dan salah satu hukuman yang paling kejam pada masa itu adalah penyaliban. Dan penyaliban itu bukanlah metode hukuman yang baru yang ditemukan oleh bangsa Romawi. Metode ini sudah dikenal sejak sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, pertama kali digunakan oleh bangsa Persia, lalu diadopsi dan dikembangkan oleh bangsa Kartago, yaitu sebuah peradaban besar di Afrika Utara yang terkenal sangat kuat dalam perangan dengan musuhnya Romawi. Tapi Romawi membawa metode ini ke tingkat yang jauh lebih kejam, lebih sistematis, dan lebih efektif untuk menakut-nakuti. Coba kita pikirkan, tujuan utama penyaliban itu bukan hanya untuk membunuh, tapi mempermalukan, menyiksa, dan memberi pesan, jangan pernah melawan Romawi. Biasanya hukuman ini diberikan kepada budak, pemberontak, dan penjahat kelas berat. Warga negara Romawi sendiri hampir tidak pernah disalibkan karena hukuman ini dianggap terlalu hina. Mari kita lihat prosesnya. Seseorang yang dijatuhi hukuman salib akan terlebih dahulu dicambuk dengan sangat brutal. Cambukan itu bukan sekedar melukai, tapi bisa merobek kulit hingga daging itu terbuka. Banyak orang bahkan sudah mati sebelum sampai ke kayu salib. Setelah itu, korban dipaksa memikul balok kayu menuju tempat eksekusi dalam kondisi tubuh yang sudah hancur dengan darah mengalir dengan tenaga yang hampir habis. Dan sesampainya di sana, tangan dan kaki mereka dipaku atau diikat pada kayu. Bayangkan, bukan 1 menit, bukan 1 jam, tetapi berjam-jam, bahkan berhari-hari mereka digantung di sana. Dan setiap tarikan napas adalah penderitaan. Untuk bernapas mereka harus mendorong tubuh ke atas, yang berarti menekan luka yang sudah robek. Dan ketika tenaga hampir habis, mereka perlahan mati. Bahkan bukan hanya karena luka saja, tetapi karena kehabisan nafas. Itu sebabnya penyaliban dianggap sebagai salah satu hukuman paling kejam dalam sejarah manusia. Dan jangan lupa satu hal, penyaliban dilakukan di tempat umum, di pinggir jalan, di tempat yang bisa dilihat oleh banyak orang. Kenapa? Karena Romawi ingin semua orang melihat dan merasa takut. Seolah-olah dunia berkata, inilah akibatnya kalau kamu melawan kerajaan Romawi. Sekarang, mari kita berhenti sejenak dan pikirkan ini baik-baik. Dari semua bentuk kematian yang bisa terjadi, Yesus tidak mati dengan cara yang cepat, tidak mati dengan cara yang terhormat, tetapi memilih jalan yang paling hina, paling menyakitkan, paling memalukan. Kenapa? Karena dia tidak hanya mau menanggung dosa, dia menanggung seluruh hukuman kita sepenuhnya, tanpa sisa. Jadi ketika kita melihat salib, jangan pernah anggap itu simbol biasa. Karena salib bukan sekedar alat kematian. Salib adalah bukti bahwa kasih Tuhan rela turun ke titik penderitaan paling rendah, supaya manusia bisa diangkat ke hidup yang paling tinggi. Ingat satu hal, katakan kepada dirimu, saya disayang Tuhan.